warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Tanbihul Ghafilin tentang azab kubur dan dahsyatnya alam kubur. Tadi sambungan pengajian 2 minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ruwiyal faqihu Abu Ja'far bi isnadihi an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan akan faqih Abu Ja'far dengan isnadnya yang dimaksudkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annal mu'mina idza wudi'a fil qabri yusa'u alaihi fi qabrihi sab'una dira'an tulan wa tunsharu alaihi riyal hariri fa in kana ma'ahu syai'un minal qur'ani kafahu nuruhu fa illam yakun ju'ila lahu nurun mithla syamsi fi qabrihi wa yakunu mithluhu kamithlil urusi tanamu wala yuqiduha illa ahabbu ahliha ilaiha fataqumu min naumiha ka'annaha lam tusba' minhu. Sesungguhnya orang mukmin apabila diletakkan di dalam kubur, niscaya diluaskan di atasnya kuburnya kadar 70 hasta lebar dan panjang. Dan watun syaru alaihi riyajin, dihamburkan di atasnya kubur akan bau-bauan yang harum, dan ditutupkan akan dia dengan sutra. Maka jika adalah bersamanya sesuatu daripada Quran, niscaya memada akannya oleh cahayanya Quran. Maka jika tidak ada, niscaya dijadikan baginya akan cahaya misil matahari, seumpama cahaya matahari di dalam kuburnya. Dan adalah perumpamaannya kubur itu seperti perumpamaan urus, kamar pengantin, tanamu yang tidur ia di dalamnya, dan tidak pernah terbangkit akannya melainkan oleh rasa kecintaan pemiliknya kamar ilaiha, kepadanya kamar. Maka fatakumu, ketika bangun ia daripada tidurnya, seolah-olahnya tidak pernah merasa puas daripadanya. Ketika yang meninggal itu adalah orang yang mukmin, pasti Allah akan menjadikan kuburnya raudhatam miryadil jannah. Sehingga
ketika si mukmin itu diletakkan di dalam alam kuburnya, kubur itu akan diluaskan oleh Allah seluas 70 hasta. Lalu keluarlah bau harum daripada makbarahnya. Cuma terkadang hanya tercium bak getanya dulu. Dan kubur itu akan dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan sutra. Bila mana si mukmin yang meninggal tersebut merupakan penghafal Al-Quran, maka ayat Al-Quran itulah yang akan menjadi cahaya baginya di dalam kuburnya. Apabila dia itu bukan penghafal Al-Quran, Allah akan menjadikan cahaya dari ibadah yang lain ibarat seperti cahaya matahari. Sehingga Rasulullah menceritakan kubur orang yang mukmin itu tak ubahnya seperti kamar pengantin baru yang terhias dengan berbagai macam hiasan. Sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang berada di dalam barzah tersebut merasa bosan. Tidak ada. Bahkan dia merasa bila kiamat telah tiba, terasa hanya baru sesaat keberadaannya di alam barzah. Bagah tata tentang. Bahkan karena barzahnya itu terlalu indah. Barzahnya itu terlalu nyaman. Barzahnya itu terlalu aman baginya. Meretoton kalam kubur tapi terasa singkat. Lam tusma, tidak merasa kepuasan. Seolah-olah baru siat keberadaannya di alam barzah. Itu bila mana barzah tersebut raudhatam miryadil jannah. Itu adalah kubur orang mukmin. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa innal kafira yudhiqu alaihi qabruhu hatta tadkhula adla'uhu fi jawfihi wa yursalu alaihi hayatun kamithali a'naqil bukhti fatakulanna lahmahu hatta la yaduranna ala atmihi lahman. Sesungguhnya orang yang kafir, termasuk ahli maksiat, yang dosanya belum dia itu melakukan taubat, meninggal dalam keadaan maksiat. Apabila si kafir itu diletakkan di dalam kuburnya, niscaya disempitkan di atasnya akan kuburnya, sehingga masuklah segala rusuknya di dalam rongga-rongganya. Dihimpit tu. Sehingga musapat tulung rusuk urat uyangan tulung rusuk urat unun tu. Nyamanya ahli maksiat, yang menyatakan dia orang kafir, dan didatangkan di atasnya akan ular yang sangat besar. Seberapa besar? Misal leher unta. Jadi bahagian daripada azab kubur bagi ahli maksiat dan orang kafir, itulah didatangkan ular di dalam kuburnya. Sehingga memakan ianya ular itu akan segala dagingnya. Sehingga tidak menyisakan ia di atas tulangnya akan sedikit pun dagingnya. Buat ulurnya tunggu. Ipajuh ubena athawa daripada manyet tersebut. Itu bahagian daripada siksaan. Menyatakan dan secara zahir handa tunggu. Karena itu bukan alam nyata. Tapi itu merupakan alam di luar jangkauan pandangan mata zahir. Kemudian kata Rasulullah,
fatursalu lahu malaikatul adzab, diutuskan baginya akan malaikat azab. Yang malaikat tersebut summon. Yang pertama tuli. Bukmon bisu. Umyun lagi buta. Ma'ahum maqama min hadidin. Bersamaannya malaikat itu ada palu daripada besi. Buat malaikat tersebut yadribunahu biha, memukul mereka akannya dengan palu besi tersebut. Itu bahagian azab. La yasma'una sautahu, malaikat itu tidak dapat mendengar akan suara rentihan si mayat. Fayarhamuhu, maka merasa kasih sayang akannya. Wala yubsirunahu, dan tidak dapat melihat mereka akannya si mayat. Fayarafu bihi, maka merasa iba terhadapnya. Karena malaikatnya tengku lehkla buta. Ahwatega azab manyet dengan palaya busawa tengku. Berontak manyet di dalam kubur. Handa ke dengan? Karena gepekla oleh Allah Ta'ala. Ahwate handa ke dengan oleh malaikat tersebut, pastinya tidak merasa kasih sayang. Handa ke dengan? Dipukul kembali dengan palu besi. Apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut pun tidak dapat melihat. Maka rasa kasihan, rasa iba, handa ke kalan. Muka support laju. Gedinga handa, gekalan handa. Pakan handa gepedeh dengar supaya baik terjadi rasa iba. Pakan han gepedeh kalan supaya tidak timbul rasa kasih sayang. Kemudian fatu'radu alaihin naru bukrata wa asyiyah, maka didatangkan atasnya akan api neraka baik pada waktu pagi wa asyiyah maupun dalam waktu sore. Tiap waktu ya dulu. Dalam keadaan azab. Tiap urau yang pertama tro ula berakhir dengan azab ular, tro malaikat gesepot dengan palaya busawa. Geminah malaikat yang demikian geputru apui neraka baik maupun bengah ataupun teput. Hana mentemung istirahat. Ya, bila mana yang berada di alam barzah itu adalah ahli maksiat, ataupun yang berada di alam barzah itu adalah orang kafir. Tapi orang mukmin senantiasa dia bernikmat-nikmat di dalam alam barzahnya. Qala al-faqih, berkatalah faqih rahimahullah, man arada ayyanju min azabil qabri fa alaihi ay yuladhima arba'ata asya. Nyogo ulang balik hadis yang kalian tak baca orangnya. Berteran pegahli Rasulullah di dalam sabdanya, siapa saja yang mengharapkan bahwa terbebas ia daripada azab kubur, maka lazimkan ia itu bahwa melazimi dia akan 4 perkara. Nah, rencana terbebas daripada azab kubur, maka pelazim drawa dengan 4 perkara tersebut. Menyegetannya wata lazimi diri getannya dengan 4 perkaranya. Nepegah li Rasulullah, ini janji Rasulullah. Maka pastinya merupakan janji daripada Allah. Tentunya kita itu akan terbebas dan terlepas daripada azab kubur. Kemudian wayajtanibu arba'ata asya, dan menjauhi ia akan 4 perkara yang lainnya. Tapi buat macam kebah buat macam nyo pasti terhindar daripada azab kubur. Tah buat macam yang getanyo buat. Fa ammal arba'atul lati yuladhimuha, maka ada kannya fa muhafadzatus salawat. Niscaya maka memelihara segala salat.
Bek tinggai sembahyang 5 waktu ya deng. Maka orang yang tinggai sembahyang kemungkinan besar maka sulit menghindari daripada azab kubur. Sembahyang dulu. Yang bek tinggai-tinggai. Karena pokok ibadah adalah salat. Yang kedua, wassadaqah, bersedekah. Berapapun kadarnya, yang penting bersedekah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Mulazamah dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, wa qiratus tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah. Fa inna hadhil asya tadhi'ul qabra. Karena bahwa sungguh ini perkara tadhi'ul qabra wa tusi'uhu, itu menghiasi ataupun tadhi'ul qabra menerangi ia akan kubur dan dapat meluaskan ia akan kubur. Buat macam nyawa tengku, nyawa ke nyawa modal, jut keluar kubur katanya, pula modal untuk bercahayanya alam kubur katanya. Katanya, bek tinggai sembahyang 5 waktu, senantiasa bersedekah, senantiasa membaca Al-Quran, dan perbanyakkanlah tanpa tisu tersebut basah atau tidak. Apabila tisu itu basah, yakinlah berarti Anda mengeluarkan bagian daripada kencing. Nyoba degah-degah tu. Maka untuk meyakinkan, coba legetanya pegat uji coba. Baik sampai dalam keraguan. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kebanyakan orang mendapatkan azab kubur, itulah dengan sebab kencing. Nyoba degah-degah tu. Yang kan perkara sepele tu. Walaupun kita anggap itu bahagian daripada hal yang sepele. Umum orang yang mendapatkan azab kubur, minhu, diakibatkan oleh daripada bekasan kencing. Yang berdegah-degah. Kemudian waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala karaha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat membenci kepada kalian 4 perkara. Dah buat perkara yang cukup nebenci oleh Allah. Al-abathu fi salah, bermain-main di dalam salat. Pakiban makna bermain-main di dalam salat tunggu. Salat menyebahasa getanya bek hana maaf. Jadi sembahyang karena hana maaf. Karena kalau tadi pakat-pakat aku tajak. Karena tadu rabineh masjid hana mangat. Karena melintir kayu hana maaf. Nyoyah tuan kagepakat be hana maaf. Termasuk bahagian daripada bermain-main di dalam salat. Salat yang tidak ada sedikit pun kekusukan. Membacun hana kucung adu. Makanya fawailul lil musallin allazi. Alladzinya nahum an salatihim sahun. Yang berdegah-degah. Yang kedua kata Rasulullah yang sangat dibenci oleh Allah, wallagwu fil qiraah. Orang yang berbicara banyak laranya. Sering lun ulang-ulang orang yang galak pegah beruh putuh boh ya terbuh tunggu. Gaduh pegah haba bangai. Beile atau pegah ke akhirat mengkudunya hana manfaat. Yang cukup dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena bicara yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang dibenci oleh Rasulullah, oleh Allah yang lainnya, yaitu warrafasu fis siyam. Berbicara kotor dalam keadaan sedang berpuasa. Rafas. Tanya tengah tak puasa. Lebih-lebih dalam puasa Ramadan. Tapi bicaranya tidak layak. Bicara orang yang sedang berpuasa. Bicara kotor. Nyoba tegak-tegak tu. Kemudian wadhahaku indal maqabir. Ketawa terbahak-bahak di sisi makbarah.
Ya intat manyet urung cik gop. Itanya tok kunan kapegot ke miyu bau tu. Maka cukup ulau-ulau tu ya. Tengah taya intat manyet bak pemakaman umum hinan tama kem-kem le katanya. Igop tengah tertimpa musibah. Le katanya kata yang kem-kem. Maka orang yang bisa tertawa terbahak-bahak di depan kubur itu pertanda orang itu lupa terhadap kematian. Menyetingat kematian mungkin teke minara bina kubur tunggu. Waruwiya an Muhammad ibn Sama diriwayatkan daripada Muhammad ibn Samak bahwa sungguhnya nadhara ilal maqbarah, memandang ia kepada satu makbarah. Pernah bak sabah wate Muhammad ibn Sama neja bak pemakaman umum di mana bak wateanyan tengah nenek semiyup salah sidrawa daripada hamba Allah yang kanua ba Allah Ta'ala. Lalu beliau memandang ke alam kubur. Nekala lamuruk kubur tu. Apa kalimat yang keluar melalui mulut beliau? Faqala. Keluarlah kata-kata. La yaghurrannakum sukutu hadhil kubur. Tidak akan menipu akan kalian oleh diam ini kubur. Fama aktsarul maghmumina fiha. Dan tidak adalah kebanyakan duka cita. Fiha. Itulah di dalamnya kubur. Apa maksud? Genek bite bak getanya wate takalan di dalam uruk tengku lam kubur sang-sang aman tenang. Apakah diamnya kubur itu menjadi hal tipuan belaka dalam menceritakan bahawa ada azabnya? Padahal takalan dalam kubur biasa-biasa saja. Kadang-kadang sulit yang berita tersebut ada azabnya. Apakah diamnya kubur itu menjadi sebuah tipuan? Tidak. Bertayakin tunggu. Putra tayakin tidaklah kebanyakan duka cita melainkan di dalam kubur. Nah tempat lain yang penuh dengan kesengsaraan. Hana. Melainkan di alam kubur. Kesengsaraan yang kita rasa dalam dunia kalau seberapa tu. Dua tatat uranyo. Napat dalam kebantu nangon tu. Na sahabat, napat telepon dan sebagainya. Kita merasa ketakutan, ada kawan yang menemani kita. Alam kubur tidak ada satupun yang mau menemani kita. Cukup berat cinta perumah kegetanyo tuku, tapi galam na perumah bangai tengku item sampai ngetanyo lauru galam tuku. Galam na. Cukup cinta galam na tuku. Begitu pula sebaliknya, sekalipun ada satupun suami yang rela menemani istrinya di alam barzakh galam nunggu. Kadang-kadang galam truk tunjuk kagak mukawin lain nunggu kan. Hana nunggu. Kesetiaan itu hanya terbatas. Terbatas panjang. Wate mantang pahi mata tu. Kadang-kadang kesetiaan yang pun akan menjadi sirna galam mati kagak ada. Galam mati urang kagak ada kesetiaan. Maka hana. Siapa yang setia menemani kita di alam barzakh pada hakikatnya. Itulah amal kebajikan yang senantiasa kita bersamanya di dunia. Wate legetanyo tapubut amal kebajikan dalam dunia. Sebagaimana kita nampakkan rasa cinta terhadap amal kebajikan tersebut. Tapubut amal kebajikan bukan karena keterpaksaan. Melainkan karena memang ikatan rasa cinta kita kepadanya. Amal kebajikan nyoku yang setia pengon getanyo. Hanalah elu. Karena bakwate ya getanyo neba di alam barzakh siapapun nyotho marangkat sawa gede wate getanyo kamate tengku yang intat getanyo le macam nu yang sajan getanyo cuma saboh saja yang dua macam tu akan iwo ikebah getanyo. So intat getanyo tak kala kita meninggal. Yang pertama harta kita. Namoto ya intat ngamoto. Yang kedua keluarga kita. Ikut mengantar kita. Yang ketiga itulah amal kebajikan kita.
Yang bersama kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah amal kebajikan. Yang dua tu nunggu. Walau setia tatat hana tajan kita nyawa nunggu. Moto hai tanong tepat kita nyawa nunggu. Keluarga kita nyawa. Na yang galam abih doa kagak pelikut kita nyawa nunggu. Coba tanya kalian nunggu. Kalian kedua nunggu. Bila mana na anu ta bimbing dengan bimbingan ilmu agama, leuh ge semiyup ge tanyo itepu dua siat ba ule ge tanyo ibaca Quran. Nyan menyena tayak jok ba beut tu. Na itepu agama. Man dari ubud kon TK hanane beut. SMP hanane beut. SMA hanane beut agama mi itepu drawetan tu. Mungkin na ikut pesantren kilat ia murno kadang-kadang ikra. Coba bayangkan dulu. Mungkin ico ikra idu ba ule kita nyo ikun alih batat sai nan dulu. Mungkin dulu. Makanya hino ke le kita nyo mulai merasa menyesal dulu. Kapan kita pertama merasa menyesal tak kala tidak ada satupun anak yang memiliki ilmu agama. Hana mampu baca Quran, hana mampu idang imum dan sebagainya. Awal mula kita nyo menyesal waktu kita nyo rumah sakit dulu. Nyo awal mula tu. Sampai kita nyo berat sakit Kanada kai petamong dalam ruang ICU. Takalan anak-anak gop idu ba ulai ibut yasin, ibut kafi dan sebagainya. Anak kita nyo hanjur deh. Kaka klik-klik roroi mata jenguk le segala inu tamong ane depukun. Mungkin dengku tiap malam tayu jak tu imum tu. Nyo hino kam mulai menyesal ke tayu. Munya uranyo galam tu. Uranyo mentang tipikir laulai kita nyo dua orang tu senyak long pak kerja. Nyo pak kujuk kuliah senyak long yang berupa kerja nyak gaji le nya laulai tu. Nah terbayang anak itu bisa baca Al-Quran. Tidak ada. Pernahkah kita membayangkan tak kala kita meninggalkan alam dunia siapa yang akan menjadi imam salat jenazah kita? Tidak dua tu. Ham kamate tu. Yang keahwat takalan dari keranda anu long ha pakan haidang semayang, pakan haidang imum semayang jenazah lo. Tiba ino dang nunggu. Kadang-kadang be ile tayudang ke imum ke makmum hantah. Berat takara tayu semayang iruku. Salah berawat nunggu. Ya. Maka awal penyesalan yang kewadanya. Makanya kesunyian ahwat takalan alam kubur senyap. Apakah itu hal yang membuatkan penipuan terhadap diri kita? Kan senyap hanya nampak dengan pandangan zahir, pada hakikatnya hinan ke tempat yang penuh dengan duka cita. Hadapan lagi bantu nunggu alam kubur. Hadapan lagi bantu. Kemudian wala yaghurannakum istiwaul kuburi fama asyaddu tafawutihim fiha, dan tidak menipu akan kalian oleh samanya kubur, maka tidak ada yang lebih sukar, maka tidak ada yang lebih sukar, yang berbeda-beda mereka dalamnya kubur. Ya ni kala. Oh, watata ulam kubu kan sama tu. Sama. Kubu gop laganyan. Kubu gutanyo untuk menancit lam. Kubu orang lain pilaganyan. Ulama laganyan kubu. Yang kan ulama laganyan kubu. Semua yang namanya kubur itu sama. Dalamnya semuanya rata. Pinggirnya semuanya rata. Nyobek sampo kenang pengut tengkule gutanyo. Oh, watatakan sama alam kubur. Apakah kejadian di dalamnya itu sama? Tidak. Hana sama nunggu. Peristiwa yang dirasakan oleh orang yang berada di alamnya tafawutihim fiha, beda-beda di dalamnya alam kubur. Putra uronyo legetanyo tapubut yang kemulai dalam alam kubur hinan kamulai terasa. Siapapun. Makanya legetanyo bek gadoh loh kepada pemimpin yang formal. Kita ini semua pemimpin. Itu yang kegadotan lo ke presiden, ke gubernur, ke wali kota, ke bupati. Dialah itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Itanya tujuan tak baca hadisnya ke gop. Ke gubernur, ke wali kota, ke presiden. Kita ini semua adalah pemimpin.
Tanya ragam pemimpin dalam rumah tangga tunggu. Maka anak dan istri adalah rakyat kita. Sudahkah kita bimbing dia dengan ilmu agama? Nyuguh pertanggungjawabkan urang akhirat tunggu. Sedikit tidaknya kalau kita tidak berumah tangga, kita ini adalah pemimpin bagi anggota-anggota tubuh kita. Akan dipertanggungjawabkan itu ho tabajarawa tunggu. Ho tabagaki, ho tabababah, mata punyung dan sebagainya. Mandum kitanya pemimpin tunggu. Maka ahwat kita baca kullukum ra'in baik terbayang hadisnya ke wali kota tentang hanaruh katanya Allah. Terbayang hadisnya ke bupati tentang hanaruh katanya kan kunang temandum tunggu. Semua kita adalah pemimpin. Mungkin akibat yang berbeda-beda, akibat mereka karena dengan rakyatnya, akibat katanya dengan rakyat keluarga kita. Akibat ya hana rumah tangga dengan rakyat berupa jara wagaki dan sebagainya. Mungkin nyawa sangat beda, tapi yakin mandung katanya pemimpin tu. Nyo akan bertanggungjawabkan tu. Bahkan mulutnya kekunci. Khatamallahu ala khatam apa kan khatamallah pakiban ayat ini yang kekunci mulutnya. Awate urau akhirat. Allah Taala akan kekunci segala mulut-mulut mereka. Maka berbicaralah segala anggota-anggota tubuh mereka. Tiba ayatnya. Nanti kan? Tiba? Bayasin tibara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim ya. Pada hari itu dikuncilah segala mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bersaksilah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun. Terhadap apa yang pernah mereka usahakan di alam-alam dunia. Mandum tak tidur. Ada nak pelung tu. Uranya wajah tengku tak pumbung draw. Uranya wajah tengku tak kem-kem. Mulai alam kubur hoda tak jauh tu. Hana mau hoda jauh tu kamu tu. Hana mau hoda jauh. Mandum tu sama tu. Hana mau hoda jauh tu. Kemudian nepi ingat lam getanya oleh Rasulullah. Fayambaghi lil aqili ayyakthura min dzikril qabli qabla ayyadkhulahu. Maka sepatutnya lah bagi orang berakal bahwa memperbanyak ia daripada mengingat kubur sebelum bahwa masuk ia akannya kubur. Yang gepenan dengan urang mengakai tengku dah urang mengakai. Itulah mereka yang senantiasa mengingat terhadap alam kubur sebelum dia masuk kepada kubur. Artinya putra, masuk dalam kubur itu pasti. Maka renungkanlah apa yang telah kita persiapkan untuk masuk ke dalamnya. Karena itu hal yang pasti. Hana muhaplung duku, hana muhaplung. Karena dalam surah Jum'ah jelas Allah nepingat kepada katanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tanak peluang tathat tengku, dak tap peluang irempok katanya oleh mati. Wate katanya kamu rempok ngemati puka selesai. Galak selesai tengku. Yang baru awal katanya menuju kepada masalah yang besar. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian itu kita akan dikembalikan kepada zat yang menyaksikan, yang mengetahui apa saja yang kita perbuat, baik buat yang tathom ataupun buat secara terang-terangan. Zat yang mengetahui perkara-perkara lahir juga perkara-perkara gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum. Maka Allah akan memberikan balasan. Balasan bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang buat. Dia janji Allah. Makanya urangnya oleh katanya teku renung teku mudua. Apalagi lawitnya wanakanda letak ke jamaah-jamaah katanya masjid jaminya. Yang berakon sajan katanya samping katanya urangnya kan wa Allah Taala ramai datang. Nya khususnya jamaah masjid jaminya dah pegah. Ramai datang. Yang berakon takalan beliau geduk saganya urangnya hanan le. Sahabat katanya tu. Urang yang katanya cinta tu. Keluarga katanya tu. Bahkan perumah katanya urang si katanya urangnya ho. Maka tinggal itu le katanya tapi ke giliran lon pajak. Mandum tu sama tu. Dia tinggal prai-prai giliran tak kan.
Karena wate getanyo si golom lahir kena udonya, nomor antrian mati itu telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sudah sepakat dengan ketetapan Allah. Nyo tanggainya, uronyo, bulannya, tonyo kah mati be? Jut ya Allah. Maka limboi antriannya kalau dah cuma limboi kepaduk sakai. Kita hanya menunggu giliran. Pre giliran baca tapote sakai. Apalagi getanyo yang kamu rempok usia bonus. Nya hana perle pre-trip datang gitu. Yang kakak usia bonus. Mam getanyo mantang mudanya pu mantang trip galam dendai. Gebuh ibarat le urung Tuhan. Boh lepiang na yang awal daripada uria. Maka hana puat tata grok-grok anu muda, hana puat tata grok-grok. Apalagi lawitnya wata kadang taja urung meninggal dengku lawitnya. Cukup ramai dengku. Tabelum pingat-pingat. Lam saboh gampung dengku ahwate takalan truk 88 draw si kurung draw urung meninggal. Ti bulan dengku, ti bulan mu putar. Si kurung draw gampungnya, le si kurung draw gampungnya, untuk kasih kurung draw gampung je. Habis si kurung draw gampung je, ka gampung je. Kemudian berputar, anyan wo lambat sot si kurung draw. Si kurung draw dengku. Hana dua-dua le, itu bukan. Maka je kan sering lun pingat. Menyata ke dalam kampung drone nam beringgai si kurung draw urung. Tapi pas kebetulan bulannya golom truk si kurung. Kadang-kadang baru put draw. Nyan waspada. Ni jenguk-jenguk ilikut. Kadang si tengah ilikut rumah drone ni. Gepres-pres drone. Habis lumpingan. Menya golom truk si kurung draw waspada. Kadang singgah geliran drone yang kelimang. Menya baru limang waspada. Mungkin drone geliran keenam. Menya baru 6 waspadalah. Mungkin anda geliran ke-7. Menyekat truk ke si kurung. Alhamdulillah bati bulannya selamat. Kadang tu boleh ukur. Ini tegak-tegak tak ada. Hal ada belum sebab. Karena kematian itu merupakan hal yang pasti. Alam barzah itu merupakan hal yang pasti. Jinau mentang dalam bayangan. Tapi ahwate terasa untuk Masya Allah. Gawatlah gawat. Yang kepegah li tengku dalam seberapa rupanya yang nyatanya lebih dahsyat daripada apa yang diceritakan. Pasti. Karena yang diceritakan oleh Rasulullah ini hanya sebuah gambaran. Tetapi hakikat yang sebenarnya yang rasakan drawa tentu. Melebihi daripada cerita sesungguhnya. Untuk terasa. Mandum tak merasa. Kemudian. Qala Sufyan Suri rahimahullah. Berkatalah Sufyan Suri rahimahullah. Man aksara min zikril qabri. Wajadahu raudatan miryadil jannah wa man ghafala anhu wajadahu hufaratan min hufarin niran. Siapa saja yang memperbanyak daripada mengingat alam kubur, niscaya mendapati akan raudah satu kebun daripada kebun syurga. Dan siapa saja lalai ia daripada mengingat alam kubur, niscaya akan mendapatinya hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Artinya apa tra? Menyegetanya tua kepada alam kubur, maka getanya pasti tua ke mati tengku. Menyetua ke mati le getanya tengku, pasti le getanya senang dalam berbuat maksiat. Nya pasti tengku. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan dalam berbuat salah. Seolah-olah mati sebab. Maka karena hana khawatir, hana ya bak buat maksiat, pastinya kita akan mendapatkan hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Tapi menyesering teringat ke mati, nyauranyo laganyo long buat, kadang ada ke mati long. Uranyo long kung kugop laganyo, kadang ada ke belinggai, long temu lakai maah. Uranyo long cok atagop, kadang ada ke belinggai, long temu ya lakai din. Maka han berani katanya dengku. Getanya wartawan, hana terlalu berani tulis yang buruk-buruk ke gop. Kadang-kadang nyankan asli. Sehingga hana temung laki maah, bakpo yang tengah tak tulis. Getanya polisi, juga hana berani tak tindak gop merangkau. Karena golong tente tak temung laki maah. Getanya hakim juga demikian. Sungguh kita akan menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Getanya masyarakat awam juga sama. Hana langsung tak petebit narit kepada pejabat, kepada ulama dan sebagainya. Dalam tentai ada uranyo tak buat salah singgah tak mengelakkan maaf dalam tentai. Kadang-kadang lihat tak buat salah seketika kita meninggalkan alam dunia, maka meninggallah kita berbarengan dengan maksiat. Naudzubillah. Makanya kan kepingat katanya oleh Rasulullah,
Idza asbahta fala tantadiril masaa wa idza amsaita fala tantadiris sabaha. Bila mana engkau diberikan kesempatan hidup di waktu subuh oleh Allah, janganlah menunggu waktu sore engkau bertaubat kepadanya. Pakon dalam tentang udip tu. Wa idza amsaita, munya Allah gebi kesempatan udip ke getanyo bak support urau, bek le tapres sehingga subuh baru taubat kepada Allah. Kalau tentang sehingga subuh dapat udip kelai getanyo rasa pakai bansit seketika kita taubat kepada Allah. Karena watenyo siap sakai cukup singkat. Sabar dapat ke sabar dapat tu. Kadang-kadang lihat apa lihat sabar dapat si dapat terakhir hantar mengtarik kedua. Sabar dapat ke sabar dapat tu. Maka awak ingat laganyan kan hana siapakah kita? Bukan siapa-siapa. Sausitnya ke jalan menyan. Kan enggak ada ego katanya orang. Orangnya kaya tu cukup kaya. Menyeteglang dapat tu orangnya waktu kulam detiknya kayanya hana apa pakai. Orangnya pangkat tu kumutuah waktu bahu put nak bintang. Teglang napak bintang-bintangnya payah pindah. Orangnya cukup tegah katanya punya kekuasaan. Nak buah tam mate. Tapuan nak faedah le tu. Man kepuan awak tetengah laganya orang tu. Rumah hubiraya kali tak pegat hal nak baru. Harta yang kali tak tumpuk-tumpuknya nya hal nak baru cana. Nyo yang perlu renung tu. Harta yang kalian taput sapat orangnya, yang buku rekening mentang na 5 boh sepo, yang honok bah, ingat dia. Motor 5 boh sepo na yang puak boh na leha boh rumah, yang ingat saya kepuai. Yang bayang kembali lah, yang honok bah. Menyemate orangnya getimplak oleh Allah Taala. Apalagi menyatakan di samping rumah ketanya na urang dua tu. Di samping rumah kita nyona ni yatim tu ku yang hantam pernah tak peremut naudzubillah. Ya ingat tu. Ci renung-renungkan kembali. Yang toko metingkat, rumah metingkat. Yang hono nak bahagia cerita yang sehat. Bahkan utang kalau mabeh ni bayar tak berapa ronyo kan nemu utang lam. Yang nak yakin ni bayar ya. Kadang kata kau beli ngai. Maka coba le katanya renungkan dengan akal yang sehat tu. Yang tak pelakunya nyo kepuas sebenarnya. Hau tak nak bahaya. Motor barota cukup lagak mentang. Kalau mabeh kredit, kapu belau. Ka kredit lam yang lebih baru, nyen hau nak baca ingat dah. Yang tujuannya kepuas. Lillahi ta'ala, putra lillahi ta'ala hanya. Ya kan kena pengut mendum le katanya. Ibadat le katanya wate, le katanya wagada sibuk. Minta rezeki 20 jam. Kepa? Ngan top kredit mata baru. Atra awal kalau membih terbayu. Atra baru kata cok lam. Yang barunya yang kedua kalau membih terbayu. Kai klik rumah kayu cok ke lelam. Atra rumah kalau membih terbayu. Kai muat anak kata cok ke anak lam. Yang putra kan. Maka oleh karenanya hadirin sekalian. Urung si ulun tuan. Umi abu mutuah yang berbahagia. Berfikirlah dengan akal yang sehat. Bahwa kita semua hidup di dunia bukanlah tujuan. Yang tujuan adalah hidup di akhirat. Nyo yang betul. Hidup di dunia bukanlah tujuan. Yang tujuan kita adalah hidup di akhirat. Maka awal daripada kehidupan yang sesungguhnya itulah memulai dengan awal hidup di alam barzakh. Karena hidup di dunia bukan tujuan, bek sampai ipengut le katanya dengan hidup di dunia seolah-olah inilah akhir daripada tujuan hidup kita. Bek sampai benar. Perjalanan untuk melanjutkan perjalanan kepada kehidupan selanjutnya cukup jauh. Alam barzakh belum terasa, apalagi alam mahsyar, alam akhirat tu. Bek sampai bat tengah jalan le katanya hina ka macet tu. Dah tengah jalan lam alam dunia, lam kehidupan alam dunia ka macet le katanya. Menyelam kehidupan alam dunia ka macet, benar yakin bah kemewahan alam barzakh itu meng, kemewahan alam akhirat apalagi. Maka sampai macet di alam dunia. Alam dunia bukan tujuan. Apa juga? Alam dunia ini adalah wasilah perantara untuk mencapai kehidupan yang kehidupan itu adalah tujuan kita. Maka alam dunianya adalah wasilah perantara
tempat kita mempersiapkan bekal untuk menuju kepada alam tujuan. Itulah alam akhirat. Maka putra yang kata pusapat uronyo tengku, baik tua. Putra yang kau pusapat terserah. Apakah anak, apakah harta, apakah pangkat dan jabatan kemuliaan dan sebagainya. Yang kata pusapatnya hina alam dunia, bagaimana caranya bermanfaat bagi kita di alam selanjutnya, itulah alam tujuan. Pangkat, pakai bancara dengan pangkatnya bumerempuk alam kenikmatan akhirat. Harta, pakai bancara dengan hartanya bumerempuk alam kenikmatan akhirat. Anu, pakai ban dengan anaknya bumerempuk kenikmatan alam akhirat. Istri, bagaimana caranya dengan sebab istri itu kita akan mencapai kenikmatan alam akhirat. Maka menyekon lagi yang tujuan, maka tujuan anda sudah salah. Nyo bedega-dega. Harta yang tak sapat uranyo tujuan kan hinau. Tiban cara bermakna ke diu akhirat. Purumah yang tak kawin uranyo yang hakikat tujuan kan ke dunianyo. Bagi bancara bermakna ke di ketujuan akhirat. Anu yang tak anu uranyo tujuan kan ke hinau adku. Maka berhasil orang tua dalam mendidik anak bukan mencapai keberhasilan dunia ke negu. Baik dipikir, oh hana berhasil lom pakon karena long hana coes lah ya. Karena anak long dalam S2, anak long dalam kerja. Bukan itu namanya orang tua yang telah berhasil mendidik anak. Bagaimana pula orang tua yang berhasil mendidik anak, itulah orang tua yang telah mampu mendidik anaknya sehingga anak tidak pernah meninggalkan salat. Sehingga anak senantiasa berakhlak yang mulia. Hana es kaku tani, hana kerja kaku hani. Yang penting anak itu bagaimana caranya menjadi modal bagi kita orang tua untuk menjadi modal memasuki surganya Allah, surga Jannatul Naim. Begitu pula harta dan sebagainya. Syukuran jazila, terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.